Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat segala langkah dan tujuan kita mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita inginkan dan apa yang kita maksud dan kita tuju mendapatkan kabul dan makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan kepadanya, karena dengan rasa syukur kita berarti kita termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, ya. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Kalau kita kufur dari rasa syukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, maka dari itulah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang begitu banyaknya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya, mestinya kita manfaatkan, kita gunakan hanya menjalankan perintah Allah, ya. Hidup yang diberikan oleh Allah adalah, ya, kehidupan untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi yang namanya hidup ini tujuannya ibadah, bukan yang lain-lainnya. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita buktikan dengan menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Sabtu ini kita ya kembali berkumpul bersama-sama, yaitu menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Satu, berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita silaturahim. Yang ketiga yaitu kita berdoa kepada Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan malam Sabtu setelah bulan Ramadan ini kita awali kembali zikir kita, insya Allah, ya, kita diberikan istiqomah, atau bahasa istilahnya itu konsisten dalam beribadah, ya. Nah, maka dari itulah jamaah sekalian, ya, mengawali pengajian kita ini, lebih dahulu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, taqabbal ya karim. Taqabbalallah, semoga Allah, ya, menerima, mengabulkan, ya, taqabbalallah minna, kepada kita semua, ya, mengabulkan apanya? Ya, mengabulkan apa yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh, yaitu di bulan suci Ramadan. Puasa kita, ya, sholat sunnah kita, kemudian qiraatul Quran kita, ya, diterima oleh Allah, ya.
Nah, maka dari itulah bagi yang mungkin ada halangan, ada sebab ya meninggalkan puasa ya, diganti di bulan yang lain karena ada sebab yang mungkin sakit ya, kerja berat ya, sehingga ya, tidak dapat menjalankan ibadah puasa ya, diganti di bulan yang lainnya. Kalau 7 hari meninggalkan ya diganti 7 hari ya. Kalau 3 hari meninggalkan ya diganti 3 hari. Karena apapun ya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah ya. Nah, maka dari itulah jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga kita semua diterima oleh Allah apa yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita, minal aidina wal faizin ya. Kita kembali ya kepada apa? Faizin, yaitu kemenangan. Insyaallah mudah-mudahan di bulan Syawal ini ya kita mendapatkan meraih kemenangan. Insyaallah. Kemenangan dalam hal apa? Tentunya di bulan suci Ramadan itu godaannya adalah yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Nafsu ya. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah keinginan ya. Nah, maka dari itulah insyaallah mudah-mudahan minal aidina, insyaallah kita kembali dan meraih kepada kemenangan. Disebutnya dengan Idul Fitri ya, kembali kepada kesucian. Insyaallah dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu pula kita sampaikan sholawat serta salam kita, kehariban kita, junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya sekalian. Insyaallah kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya sampaikan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab, yaitu Nashai'ul Ibad, yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i wa yabtaliyahumullahu bithalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman ya. Ini Rasulullah bersabda bahwasannya ya akan datang suatu masa kepadaku. Jadi Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya. Nah, kita ini selaku umatnya telah diingatkan oleh Rasulullah akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ajaran para ulama. Ya, udah nggak mau pakai lagi ajaran para ulama. Ya, yang dipakai hukum-hukum yang dibuat oleh manusia baik ya, oleh manusia hukum-hukum dari para ulama berdasarkan hadis dan Al-Quran ya udah kagak pada mau pakai ya, udah tinggalin. Ini akan terjadi ya, ini akan terjadi, bahkan sekarang sudah terjadi ya. Hukum-hukum ya yang diajarkan oleh ulama itu udah pada nggak mau pakai. Nah, ini ya. Nah, maka dari itulah kita yang masih ya artinya berjalan di ajaran Rasulullah, ikutilah para ulama ya. Ikutilah para ulama ya. Dan kemudian juga ya jalankanlah segala arahannya, petunjuknya ya. Apapun segala bentuknya ya.
Nah, kemudian ya dari hadis tersebut dan para fuqaha, apa fuqaha ya? Fuqaha itu para ahli-ahli fikih. Ahli fikih ya. Dan juga maka Allah akan menurunkan bala atau musibah kepada mereka. Jadi kalau udah nggak mengikuti ajaran para ulama, udah nggak mengikuti hukum-hukum para fuqaha, maka Allah akan menurunkan bala ya, yaitu kepada mereka dengan tiga macam bala. Yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Ya, berkah dari usahanya ya, usaha dari beduk subuh sampai beduk subuh lagi. Ya, nggak ada capek-capeknya. Hasilnya kagak ada. Hasilnya nggak ada, yang ada capek doangan. Kenapa? Berkahnya udah nggak ada. Kalau orang dulu kan berjalan nyari usaha itu sesuai waktunya. Waktunya ya. Berjalan pagi pulang sore. Udah malam nggak ada lagi yang kerja. Kalau sekarang mau pagi sore siang malam ya. Nggak ada habis-habisnya orang mencari usaha. Tapi apa? Ya. Nggak ada keberkahannya. Jadi bala yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Bala yang kedua, Allah menjadikan seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang zalim. Ya. Jadi Allah memberikan pemimpin yang zalim. Ya. Jadi kita sendirilah yang bisa ya menafsirkannya. Ya, bagaimana pemimpin yang zalim itu. Memimpin itu ya tentunya orang-orang yang memimpin ya para masyarakat dari bawah sampai atas ya. Kalau menurut dari sininya mah dari nasional sampai provinsi ya, dari provinsi sampai kabupaten, dari kabupaten sampai kecamatan sampai kelurahan, dari kelurahan sampai RW, dari RW sampai RT. Kan gitu ya. Itu jadi Allah memberikan para pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, Allah memberikan bala, akan mengeluarkan mereka dari dunia mati tanpa iman. Nauzubillah min zalik. Sekarang ini sedang terjadi yang namanya COVID. Mudah-mudahan insyaallah kita terjaga oleh Allah ya daripada keimanan kita ya. Jangan sampai kekhawatiran kita kepada suatu penyakit yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini suatu hal yang harus kita perhatikan ya, bahwasannya ulama yang telah dipilih oleh Allah ya, ada 3 macam ulama. Ada 3 macam ulama ya, diantaranya yaitu ulama yang memberikan ya, yang sangat ahli di dalam hukum-hukum Allah Ta'ala, yaitu disebut ulama penasehat ya. Jadi ulama yang ahli dalam bidang hukum disebut ulama penasehat, atau ya kalau bahasa Arabnya disebut namanya ashabul fatwa. Orang yang menentukan fatwa itulah ulama ya. Ulama yang kedua yaitu ulama yang sangat ma'rifat. Apa ma'rifat? Sangat mengetahui ya zat Allah, yang disebut dengan ulama hukama. Ya, hukama. Ya, orang-orang yang tahu ya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ini orang-orang yang benar-benar jaga hatinya, terbuka mata hatinya. Dan yang ketiga yaitu al-kubara, ulama-ulama besar ya. Sesungguhnya mencampuri ahli Allah dapat menghasilkan situasi yang terpuji ya. Lirikannya lebih memberi manfaat kepada ucapannya, dan barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepadamu, maka bermanfaatlah ucapannya. Jadi semua rasanya
matanya, lidahnya, ya, hatinya itu memberikan manfaat. Itulah yang disebut dengan ulama-ulama besar, ya. Ulama-ulama semuanya memberikan manfaat, ucapannya memberikan manfaat, hatinya memberikan manfaat, penglihatannya memberikan manfaat. Ada nggak sekarang ulama kayak gitu? Ya, udah ketemu apa belum? Inilah ciri-ciri daripada 3 yang disebut dengan ulama. Maka jika kita ingin ya memahami hal seperti itu, kembalilah kepada kitab-kitab ulama yang telah ditulis oleh mereka semua. Mari kita pelajari ya. Alhamdulillah ya, Ratib ini termasuk daripada ya tulisan para ulama. Kita baca ya, kita doakan dan juga kita berdoa insyaallah mudah-mudahan ya hati kita terbuka ya, hati kita menerima nasihat, hati kita memahami kondisi keadaan kita karena semua puncaknya adalah di dalam hati ya. Orang yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, hatinya benar-benar dibuka oleh Allah sehingga menerima cahaya-cahaya ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Jika hatinya gelap, maka nasihat tidak menerima ya, apa yang diajarkan tidak mau ya dilaksanakan karena hatinya gelap. Mari kita berusaha, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita semua sehingga bagaimanapun kondisi keadaan kita, insyaallah kita selalu berjalan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit ya satu hadis yang saya sampaikan, insyaallah ada manfaatnya semua untuk kita semuanya ya. Mari kita laksanakan apa yang diajarkan para ulama agar Allah memberikan keberkahan kepada kita ya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.